Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Shalom adik-adik. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Lause Lani dan Lause Sela. ya, hari ini Lause mau mengajak adik-adik untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan masih memberi kita kesehatan. Betul ya Lause Sela? Betul Lause Lani. Sebentar Lause Lani. Apa Kok tuh? baju kita temanya merah dan putih ya Lause? Kenapa ya? Nah, adik-adik tahu nggak kenapa? Kok baju Lause berdua nuansa merah putih? Ayo, 2 hari lagi kita mau merayakan apa? Nah, 2 hari lagi, tanggal 17 Agustus, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Yang keberapa Lause Sela? Yang ke-76. Iya, betul, yang ke-76. Oleh karena itu, Lause mau mengajak adik-adik, kita mau menaikkan satu lagu sebagai ungkapan syukur kita memiliki tanah air, yaitu Indonesia. Kita naikkan lagu ini ya, Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang
Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, sudah 76 tahun negara kita ini merdeka dari penjajahan, adik-adik. Tentu saja semua itu tidak lepas dari kemurahan Tuhan. Semua itu tidak lepas dari berkat Tuhan. Nah, mari adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian, memuji Tuhan selalu. Kita naikkan pujian sama-sama ya adik-adik ya. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Ya, yuk. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Oke adik-adik, kita mau berdoa, kita mau meminta bimbingan Tuhan untuk jalannya ibadah kita pada pagi hari ini ya. Yuk adik-adik semua yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan 76 tahun untuk negara kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya pandemi corona ini dapat segera berlalu ya Tuhan dari negeri kami tercinta ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin Bapak Jokowi yang selalu memerintah negara ini ya Tuhan, beserta dengan jajaran menteri dan juga kabinet ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan ibadah kami ya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami ya Tuhan. Peliharalah konsentrasi kami agar kami dapat sungguh-sungguh mengikuti jalannya ibadah. Kami juga berdoa Tuhan untuk lauso-lauso kami yang bertugas untuk melayani kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan konsentrasi bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, Lausa rindu adik-adik tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Selain taat kepada Tuhan, Lausa harap adik-adik juga taat kepada papa dan mama di rumah, dan juga kepada kakek dan nenek, dan juga kepada guru-guru kalian yang ada di sekolah. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Lausa mau ngajak adik-adik naikkan satu pujian, T-A-A-T, taat. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus.
dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Ayo nyanyi bareng-bareng adik-adik. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak, Alkitab itu adalah buku terindah loh. Seperti yang tertulis di dalam lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi. Alkitab adalah buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, ikutin Lausa berdoa dalam hati ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sampai hari ini.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga sudah memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini kepada Tuhan. Mohon Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita beribadah kembali bersama-sama. Hari ini cerita kita mengenai Raja Saul. Ya, ada yang tahu nggak siapa Raja Saul? Nah, Raja Saul adalah raja yang pertama. Ya, bangsa Israel memiliki raja yang pertama, itu adalah Raja Saul, yang kemudian baru digantikan oleh Raja Daud. Bener ya, ada yang jawab Raja Daud ya. Jadi sekarang kita mau cerita tentang Raja Saul dulu ya. Nah, sebelum Raja Saul ya, bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul, bangsa Israel itu tidak punya raja. Ya, siapa yang memimpin? Yang memimpin adalah nabi. Ya, yang memimpin adalah nabi. Mulai dari Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kemudian setelah Musa meninggal, dilanjutkan oleh Yosua. Nah, setelah itu barulah ada nabi-nabi yang berikutnya. Ya, nah Nabi Samuel adalah nabi terakhir sebelum digantikan oleh raja. Nah, karena apa? Bangsa Israel pengen punya raja. Nah, karena mereka melihat, oh bangsa yang di sana pimpinannya seorang raja. Oh, bangsa yang di sana juga dipimpin oleh seorang raja. Loh, kita kok nggak punya raja ya? Katanya. Akhirnya mereka minta supaya Tuhan memberikan raja kepada mereka sebagai pemimpin mereka. Akhirnya Tuhan memilih Saul ya sebagai raja yang pertama. Dan Nabi Samuel mengurapi Saul sebagai raja. Ketika Saul terpilih menjadi raja ya, pada saat itu bangsa Israel itu sedang kondisinya berperang dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar tanah perjanjian ini. Ya, karena di tanah perjanjian ini sebelum bangsa Israel datang, sudah ada bangsa-bangsa lain. Tuhan menyuruh bangsa Israel mengusir bangsa-bangsa itu. Nah, yang paling kuat diantaranya adalah bangsa Filistin ya. Bangsa Filistin ya adik-adik ya. Nah, waktu itu ketika Saul menjadi raja, wah dia sudah melihat-lihat ya, memilih-milih tentaranya, pasukannya yang bisa berperang melawan bangsa Filistin ini. Ya, dia akhirnya mendapat 3.000 tentara, ya 3.000 pasukan. Ya, kemudian dia mulai, wah gimana nih strategi perangnya? Akhirnya pasukan yang 3.000 itu dibagi dua, ya. Yang 1.000 itu dipimpin oleh anaknya namanya Yonatan, ya di Gibea. Kemudian Saul memimpin yang 2.000 pasukan itu di Betel, pegunungan Betel dan Mikmas, ya. Nah, waktu bangsa Filistin mulai menyerang, ya, oh ternyata pasukan Yonatan bisa mengalahkan bangsa Filistin, ya. Tetapi bangsa Filistin itu ketika dikalahkan, mereka tidak kecil hati. Mereka malah ingin sekali membalas dendam. Ya, akhirnya bangsa Filistin mengerahkan seluruh pasukannya. Ya, mereka mempersiapkan 3.000 kereta berkuda, 6.000 pasukan berkuda, dan banyak sekali pasukan yang berjalan kaki. Ya, berjalan kaki tidak tangan kosong loh adik-adik. Ya, berjalan kaki itu mereka bawa apa? Siap perang. Zaman dulu bawa lembing. Lembing itu panjang, besi panjang yang ujungnya tuh runcing. Kalau dilempar kena orang bisa mati. Ya, kemudian mereka punya perisai. Nah, artinya kalau musuh juga pakai lembing, mereka tahan pakai perisai supaya nggak kena nih lembingnya. Ya, mereka juga pakai baju zirah, baju yang dari besi. Mereka juga pakai topi. Topinya ini dari besi juga, ya, sehingga kalau ada lembing yang kena kepala, nggak kena, mental sama besi, ya.
Nah, mereka berusaha menyerang. Mereka pergi ke pasukan yang dipimpin oleh Raja Saul ini. Yang mereka pergi ke Mikmas, mendesak di sana. Wah, Raja Saul ketakutan. Ya, pasukannya juga ketakutan. Mereka pergi ke Gilgal. Ya, ada kota di situ namanya Gilgal. Nah, Nabi Samuel sudah berkata kepada Raja Saul, ya, 7 hari lagi, berapa? 7 ya. Nah, 7 hari lagi temui aku di Gilgal, katanya. Wah, akhirnya karena juga makin terdesak, Raja Saul sama pasukannya pergi ke Gilgal, ya. Tetapi tidak semua pasukan itu juga mengikuti Raja Saul. Kenapa? Ya, mereka ketakutan loh, mereka deg-degan, ya. Mereka ketakutan, nggak mau ikut perang lagi deh, kayaknya takut kalah, nanti takut mati, katanya. Akhirnya ada pasukan yang tercerai-berai, terpisah-pisah, ya, terpisah-pisah. Akhirnya hanya sebagian yang mengikuti Raja Saul sampai ke Gilgal. Dan Raja Saul dijanjikan oleh Samuel menunggu berapa hari? 7 ya. Nah, waktu menunggu itu rasanya lama ya. Adik-adik kalau menunggu juga rasanya lama ya. Nggak sabar, pengen cepet-cepet. Nah, Saul juga merasa seperti itu. Kok lama ya Nabi Samuel nggak datang-datang? Tanya pasukannya, ini hari keberapa sih? Hari ke-5 katanya. Oh, baru hari ke-5. Berarti besok hari ke-6. Setelah itu baru hari ke-7. Nunggu lagi, aduh makin deg-degan ini. Soalnya bangsa Filistin itu makin mendesak, makin maju. Wah, akhirnya besok hari ke-6. Kemudian ketika udah mulai hari ke-7, wah, Saul berpikir sebentar lagi Samuel pasti datang. Karena bangsa Israel mempunyai satu kebiasaan. Sebelum mereka berperang, mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Ya, karena itu sebelum mulai berperang ini, ya, mau melawan bangsa Filistin ini, bangsa Israel mau mempersembahkan korban persembahan. Siapa yang memimpin? Yang memimpin korban persembahan ini adalah seorang nabi. Ya, jadi tidak bisa orang biasa itu memimpin memberikan korban persembahan. Zaman dulu tuh nggak bisa, harus seorang nabi, ya. Tapi waktu udah hari ke-7, Saul makin gelisah. Ini udah hari ke-7 ya, waduh Samuel kok nggak datang ya. Aku sudah makin takut. Anak buahnya sebagian malah sudah sembunyi. Ada yang sembunyi ke gua-gua, ada yang sembunyi di belakang liang batu. Bahkan ada sebagian yang nyebrang sungai. Pergi ke tempat yang lain. Aku nggak mau ikut perang deh. Soalnya ngeri, bangsa Filistin itu perlengkapan perangnya hebat-hebat. Ya, mereka punya lembing yang tajam. Kita nggak punya perlengkapan perang seperti itu. Jadi Saul makin gelisah karena apa? Sebagian pasukannya ini sudah meninggalkan dia. Ya, akhirnya apa? Karena tidak sabar, karena takut, karena panik, maka Raja Saul mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, tadi aturannya gimana? Iya ya, harusnya yang memberikan korban persembahan adalah seorang nabi, ya. Walaupun Saul dia adalah seorang raja, ya, raja pemimpin bangsa Israel, tetapi dia bukanlah seorang nabi. Ya, jadi ketika dia memberikan persembahan, ya, dia sebenarnya tidak boleh. Dan aturan itu sudah diketahui oleh bangsa Israel sejak lama. Sejak dari pimpinan Musa, mereka sudah tahu sebenarnya yang layak untuk memberikan persembahan korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan hanyalah seorang nabi, ya. Tetapi karena ketakutan, karena panik, ya, Saul sendiri yang memberikan, ya, yang mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan itu kepada Tuhan. Ya, baru saja Saul selesai, ya, tiba-tiba Nabi Samuel datang. Ya, Nabi Samuel datang. Wah, Saul hatinya gembira lihat Nabi Samuel. Oh, Nabi Samuel,
bagaimana perjalanan ke sini 7 hari, jauh ya, gitunya. Wah, tapi apa jawab Samuel? Samuel marah. Kamu bodoh ya, katanya. Kamu tidak taat ya. Kamu kan sudah tahu aturannya. Ya, kalau yang memberikan persembahan, korban bakaran kepada Tuhan itu hanya seorang nabi. Walaupun engkau Saul ini seorang raja, tetapi engkau tidak boleh, tidak layak, tidak berhak, ya. Berarti engkau sudah melanggar aturan. Berarti Raja Saul ini tidak taat, ya. Nah, sebagai akibatnya Nabi Samuel berkata bahwa kerajaannya Raja Saul ini tidak akan bertahan lama. Nanti akan digantikan oleh raja yang lain. Kasihan ya. Akibat ketidaktaatan. Jadi tidak taat itu artinya tidak turut, tidak ikut perintah, tidak mau ikut aturan, ya. Nah, adik-adik di rumah juga kan punya aturan ya. Mami mungkin kasih aturan, boboknya jam berapa? Oh, ada yang bilang jam 9. Ada yang bilang, jam 8 ya. Nah, ya, ada keluarga itu masing-masing punya aturan, ya. Pasti mami mempunyai aturan itu untuk kebaikan kamu semua, ya. Supaya apa? Kamu tidurnya cukup, ya. Kalau tidur kemalaman, apalagi nonton TV, main game, main HP, nanti apa? Tidurnya nggak cukup, nanti kamu gampang sakit, ya. Nah, karena itu ikuti aturan. Pasti aturan itu untuk kebaikan, ya. Kita belajar untuk menjadi anak yang taat, ya. Begitu juga. Nah, sekarang kan sekolahnya nih nggak datang ke sekolah nih, ya. Jadi sekolahnya online semua di rumah. Tapi adik-adik juga tetap harus taat, ya. Ada aturan-aturan juga, ya. Aturan mulai sekolah jam berapa? Aturan mungkin istirahat jam berapa, aturan selesai sekolahnya jam berapa. Kalau sekolah itu harus pakai baju seragam, ya. Walaupun di rumah tetap pakai baju seragam, sikapnya rapi, sudah mandi, sudah makan. Nah, itu artinya taat terhadap aturan. Nah, adik-adik, Tuhan juga punya aturan buat kita. Ya, pada saat sekarang, nah, tadi kan Raja Saul kan ceritanya ini tentang perjanjian lama, ya, ada di perjanjian lama. Pada saat sekarang Tuhan juga punya aturan buat kita. Apa aturannya? Kita juga taat untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Kita juga rajin berdoa. Karena apa? Kalau kita taat kepada Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa, artinya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita mengerti isi hati Tuhan. Kita mengerti maunya Tuhan. Tahu dari mana? Ya, mungkin ada adik-adik yang bilang, ya, tahu dari mana? Tuhan itu kan nggak kelihatan, gitu kan? Tuhan itu kan nggak ada di sini. Ya, tapi melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca, kita tahu maunya Tuhan apa. Tuhan mau kita apa? Kita sabar. Tuhan mau kita apa? Kita taat. Tuhan mau kita apa? Mengasihi sesama. Tuhan mau kita apa? Tidak membalas dendam. Ya, meskipun mungkin ada orang lain, ada teman-teman yang mungkin mengecewakan, yang menyakiti kita, mungkin dedek yang merebut mainan kita. Nah, tetapi ingatlah ya, anak Tuhan diminta untuk taat. Seperti lagunya ya. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Ya, adik-adik juga mau jadi anak Tuhan yang taat. Lause juga belajar, bukan cuma adik-adik yang belajar. Lause juga belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Ya, taat dan setia. Ya, adik-adik, yuk kita baca ayat hafalan kita ya hari ini ya. Ambil Alkitabnya. Buat dedek yang masih kecil, mungkin mami-maminya bisa bantu ya. Kita buka di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru kita buka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14
ayat 15. Udah ketemu? Yuk. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku di sini, Lause kasihnya huruf besar. Artinya apa? Aku ini adalah Tuhan. Ya, ku di sini adalah Tuhan. Jadi kalau adik-adik Lause mengasihi Tuhan, maka kita juga rindu untuk taat. Kita juga rindu untuk menuruti segala perintah Tuhan. Ya. Jadi kita menuruti perintah Tuhan bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan marah-marah. Ya, tetapi dengan senang hati. Ya, karena apa? Kita tahu ya, yang kita taati ini adalah Tuhan loh. Ya, sama dengan adik-adik di rumah. Kalau adik-adik diminta mami misalnya beresin mainan setelah main, beresin tempat tidur pagi hari, atau bantu mami ya, yang udah agak besar mungkin bisa bantu mami ya. Bantu mami apa? Mungkin bantu apa yang bisa? Tempat tidur beresin bisa ya, beresin sepatunya, sendalnya yang berantakan bisa ya. Dan semuanya itu dilakukan dengan senang hati. Karena apa? Adik-adik sayang kan sama mami ya. Ya, semua sayang kan sama mami? Iya, kalau semua sayang sama mami, pasti melakukannya itu dengan senang hati, dengan sukacita. Karena apa? Kita melakukannya untuk orang yang kita sayangi. Demikian juga untuk kepada Tuhan. Kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita sayang sama Tuhan. Adik-adik sayang kan sama Tuhan? Yuk, tunjuk tangan siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Tunjuk tangan semua, pinter ya. Lause juga sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita juga mau menuruti segala perintahnya. Ya adik-adik, sekian cerita dari Lause. Kita berdoa ya, yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami belajar dari kehidupan Raja Saul. Kami mau menjadi anak Tuhan yang taat. Kami mau menuruti segala perintah Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Kami ingin melakukannya dengan senang hati Tuhan. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan marah-marah, bukan dengan ngomel-ngomel. Tetapi kami ingin menuruti perintah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan tersenyum melihat kelakuan dan sikap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kirim memimpin anak-anak sekolah minggu kami. Dari mulai kecil sampai mereka dewasa kelak, mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Mereka tidak melupakan ajaran dan didikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini. Meskipun kami tidak dapat bertemu muka satu sama lain, tetapi lewat YouTube ini kami dapat juga berinteraksi dengan anak-anak sekolah minggu, dengan teman-teman sekolah minggu di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru ini. Terima kasih ya Bapa, segala yang baik Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami meresponinya dengan melakukan apa yang baik juga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Nah, buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa ikutin cara yang sudah tertera ya, atau adik-adik bisa kumpulkan persembahannya dan dibawa ke gereja. Sekarang adik-adik boleh melakukan aktivitas di sekolah minggu.
Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah permainan ular tangga. Dari start menuju finish, kita akan bersama-sama dengan Nabi Samuel yang akan pergi ke Gilgal memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, silahkan print lembar aktivitasnya. Kemudian siapkan gunting. Adik-adik menggunting tokoh Saul, kemudian Mesbah dan juga Nabi Samuel. Lalu adik-adik juga menggunting bentuk dadu dan dibentuk menjadi kubus. Nah, setelah jadi, adik-adik dapat mengajak papa, mama, atau koko, cece untuk bermain bersama-sama dari start menuju finish. Dan ketika kamu sampai di finish pertama kali, kamulah pemenangnya. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, 2 minggu lagi tanggal 29 Agustus kita akan bersama-sama merayakan HUT sekolah minggu kita. Jangan lupa ikuti ibadahnya ya. Nah, adik-adik, minggu depan ibadah kita via Google Meet. Jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai terlambat. Sampai jumpa minggu depan adik-adik di ibadah Google Meet. Bye-bye. Bye, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. God Tuhan bless Yesus you. memberkati.